Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Hidayat, NPM saya 2435100809. Saya akan membaca buku pemrograman web bab 1, web arsitektur dan the protocol jungle. Capaian pembelajaran learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu membedah evolusi arsitektur web dari masa statis web 1.0 hingga era terdesentralisasi. Menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet termasuk peran vital DNS dan TCP IP handshake. Menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP, HTTP 1, HTTP 2, dan HTTP 3. Memvisualisasikan critical rendering path browser, mulai dari parsing kode hingga pixel muncul di layar. Memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL, TLS, dan mekanisme HTTPS. Evolution of the web, dari read-only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital, raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik, dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten, yaitu konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrem pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respons terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah web yang sering disebut sebagai read, write, own web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data pengguna, memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi web memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut,
Tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language model. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web apps yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Bagi seorang web arsitektur untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih bersosialisasi. Sedangkan pergeseran ke arah web atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan dan efisien otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010, di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini. Karena teknologi imersif seperti spatial web mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras. Tentu oleh karena itu memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang membenarkan ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Network fundamental, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet adalah dasarnya. Adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client server architecture, sebuah konsep sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini klien browse di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur menyimpan bahan makanan, sendiri. Dan koki logik, pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur yang mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui melalui pelayanan API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur jika dapur sedang sibuk atau pelayanan salah mencatat, maka makanan berespon akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah di dunia setiap perangkat.
yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi. Namun sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh, dan sinilah peran TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang mencegah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket dan mengirimkan satu persatu sebelum pengiriman dimulai. TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk. TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan hanya karena overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti HTTPS, www.google.com, search, and google.com. Disinilah domain name system berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin ketika kamu mengetik URL di browser. Proses DNS resolution terjadi karena hierarkis, dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver, biasanya memiliki ISP, hingga ke root server dan top level domain TLD. Server proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun rupanya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna, dan minimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergian di titik A ke B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data. Klien dan server semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercayai dan penuh potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kita lah untuk membangun aplikasi yang tangguh. HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana protokol tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang berartinya server tidak
tidak secara otomatis mengingatkan percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang merupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Jika stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP terdiri dari beberapa komponen vital, HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body, isi pesan. HTTP verbs seperti gets, mengambil data, post, mengirim data baru, put, mengganti data, dan delete, menghapus data. Memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang diterima, satu token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer, karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP respon yang selalu diawali dengan status kode. Sebuah kode 3 digit memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2 kali seperti 200 oke. Berarti sukses 3 kali seperti 300 move permanently. Berarti ada pengaliman 4 kali. Berarti kesalahan ada di pihak klien. Dan 5 kali berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim 200 status 200 oke jika sebenarnya terjadi error di backend, karena itu membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati dimulai dari HTTP yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking dalam HTTP. Browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Ini diibaratkan antrian kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu berbelanja gerobak penuh dan kartunya error, kamu hanya beli permen ikut letak nama. Inefisiensi. Ini memaksa developer untuk melakukan trik aneh seperti domain handling atau CSS sprites di masa lalu. HTTP 2 ada sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan merespon dikirim secara bersamaan. Melalui satu koneksi TCP tunggal, bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu lajur diubah menjadi jalan tol banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. Juga menkompresi headers yang berulang-ulang dikirim dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta. Perubahan ini membuat website modern jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib ditemukan di era HTTP. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Ini kita sedang menyambut HTTP 3 yang masih dibangun atas protokol P. Jika HTTP carilah di sana. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP beralih verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 desain khusus untuk dunia mobile, koneksinya sering tidak stabil. Misalnya satu pindah dari Wi-Fi ke 4G.
Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis, dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus, meski sinyal tidak sempurna. Browse rendering engine dari kode pixel. Secara paralel atau secara segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSS construction. Berbeda dengan HTML, browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan telanjang gaya tanpa gaya sebelum tiba aba-aba. Web Security Baseline di hutan belantara internet data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, dia bisa membaca isinya biasa dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau WiFi kartu kredit melalui HTTP dengan mudah, lakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Menurut aplikasi integrasi keislaman arsitektur digital dan berita terhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliar manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dan konsep hablum minan nas. Keras tanpa henti memastikan paket data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus infrastruktur internet yang tidak hilang kita. Kesimpulan mental arsitek web. Evolusi adalah respon terhadap kebutuhan penggeseran dari web satu statis ke web 2 sosial sehingga web 3 desentralisasi AI bukan segera bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan bukan hanya meniru masa lalu. Latensi adalah musuh utama. Di balik layar TCP, IP, DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa fisik. Lanjut. 3. Protokol menentukan performa. 4. Rendering bukanlah sihir. 5. Keamanan bukan fitur opsional. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal dari bab 1 ini.